Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi, ternyata tidak berhenti di kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi dia juga akan lanjut dan sekarang sudah dimulai gitu propagandanya untuk mengulik-ulik ijazah SMA dari Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bahkan lebih jauh, Roy Suryo CS katanya mau buat buku kedua tentang ijazah Gibran. Waduh. Apakah buku pertama nggak laku gitu? Ataukah dia sudah punya cara baru nih untuk nyari duit memanfaatkan pendukungnya? Tapi ternyata teman-teman, Mas Wapres punya cara sendiri untuk mempermalukan gerombolan-gerombolan ini. Nanti kita simak videonya ya. Selain itu, ini ada informasi yang beredar di media sosial TikTok bahwa Pak Subhan, orang yang menggugat ijazah Mas Gibran di pengadilan apa tuh ya? Perdata kalau nggak salah ya, 115 triliun. Konon kabarnya ditangkap oleh polisi atau kejaksaan. Nanti kita simak videonya. Apakah itu informasi yang benar atau informasi yang keliru? Nah, saya harap teman-teman nonton sampai habis. Nah, terakhir kita akan menyaksikan seperti apa Tifa mulai gugup, mulai stres, mulai gelagapan ketika ditanyai mengenai penelitiannya. Bahkan sampai disebutkan bahwa satu kaki Tifa itu sudah berada di penjara ataukah sudah diadili gitu. Waduh. Ini kan membuat Tifa langsung merespon dengan sangat keras, dengan sangat tegas, dengan mengatakan saya ini peneliti, saya ini akademisi, tidak seharusnya di penjara, tidak harusnya dibui. Waduh, ketakutan banget Tifa ini ya kan. Gimana RDP di DPR? Apakah Anda diterima Tifa ataukah dilepeh oleh DPR? Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mandiri bangun makmur tidak pernah ditanya bayar pajak kagak lo? Kozinudin ngamuk, kliennya diputus 4 tahun penjara. Waduh. Yang dipersoalkan PBB sudah ada buktinya. Dipersoalkan tidak bisa dibarcode, sementara PT MBM tidak pernah bawa bukti PBB bayar tanah yang dia kuasai. Lagi pula, bagaimana bisa dibarcode di atas tanah Charlie Chandra yang sebelumnya SHM nomor 55 itu sekarang dicabut dan diterbitkan SHGB atas nama PT MBM. Lucu-lucuan aja kuasa hukum ini ya. Nggak bisa. Justru itu menjadi bukti kuat bahwa ada perampasan tanah yang sebelumnya milik Charlie Chandra, yang ini dikuasai PT MBM, yang sebelumnya bayar pajak Charlie Chandra, tiba-tiba tidak bisa dibarcode karena apa? Karena sudah beralih ke PT MBM. Pertanyaannya, Hakim tidak pernah bertanya PT MBM itu pernah bayar pajak 1 rupiah pun tidak. Di mana bukti PT MBM saat lapor? Mereka menguasai fisik, mereka jual tanah, mereka tidak ada SPDG. Waduh, lucu-lucuan aja kuasa hukum ini ya. Ya belum ada kliennya yang bebas loh, yang selama dia menjadi pengacara. Ya saya nggak habis pikir teman-teman, ini pengacara ini tidak ada habisnya gitu energinya untuk marah-marah, ngamuk-ngamuk. Dan saya tidak akan membayangkan gitu, gimana nanti kalau Roy Suryo CS, Rismon, Tifa, Kurnia, Rizal Padilla divonis di atas 5 tahun. Waduh, pingsan-pingsan kali pengacara ini ya. Jaksa tahan Subhan terkait dugaan korupsi. Ini Subhan penggugat ijazah Pak Gibran kah? Kayaknya bukan ya. Bukan kayaknya teman-teman ya. Ditangkap kejaksaan loh. Proyek itu senilai 7,7 miliar dari perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian 880 juta. Wow. 30% dari uang muka. Wah, sebentar teman-teman. Kenapa saya angkat video tadi itu? Karena ada beberapa oknum di media sosial sebelah yang menyebarkan video tadi dengan mengatasnamakan itu adalah Pak Subhan, penggugat ijazah Gibran. Padahal bukan teman-teman ya, orang lain. Yang tadi itu bukan Pak Subhan yang menggugat ijazah Gibran 115 triliun di pengadilan perdata. Jadi ya harap jangan percaya teman-teman. Karena itu tadi sumber aslinya dari Batam Post. Nah, saya lihat di komentar-komentarnya itu banyak yang mengatakan bahwa ya itu Subhan yang menggugat ijazah Gibran. Padahal bukan. Nah, makanya kita luruskan teman-teman ya.
Nah sekarang kita akan melihat seperti apa Mas Gibran mempermalukan Roy Suryo yang menggugat ijazahnya, yang mempersoalkan ijazahnya teman-teman. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. Yang Udah ngomongin itu selesai. nanti. Belum beres nih di publik nih masalah di polemik-polemik itu, ditambah lagi masalah ijazah sekolahnya Wapres Gibran yang Anda persoalkan. kalau Temuannya apa? Gini, kalau ijazah sekolah itu memang menarik. Karena kan sudah ada gugatan perdata. Dia juga oleh Pak Subhan, SHMH, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik. Karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU, minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA SMA-nya Gibran itu sederajat. mana. Itu aja, udah. Saya Jadi mau ke Mas Gibran. Mas, aku ada foto. 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas? Lulus atau apa? Nah, Baru lulus. ini baru lulus. Iya, baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Waduh. Dicek aja asli atau palsu. Ya. Kalau nggak percaya, saya pesanin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolah. Dipesenin tiket ke Singapura. Pesenin Mas, pesenin Roy Suryo tiket ke Singapura biar langsung ke sekolah Mas Gibran dulu, biar nanya dia kan. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya Mas Gibran? Permasalahkan soal saya. Keren Mana banget. nggak ada? Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Itu sudah Tidak ada. dijawab. Dengar Tidak dulu, ada. Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh Tidak anggota ada. KPU, saya catat namanya waktu itu 2002. Tunjukkan. Itu oleh Idam Holik. Bohong. Bahwa Tunjukkan. sudah diverifikasi. Nggak ada. Masuk. Makanya diketukan palu persyaratan itu. Kemudian, jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017. Itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, Kambuh si maka Roy, yang kambuh berlaku si Roy. adalah syarat maksimal. Artinya gini, Kambuh dia. syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya oleh Mas terangkan. Gibran. Sorry, saya Kalau- potong kalau dulu. boleh Berarti pegang. poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara Oke. baik Ya, gini. dan terverifikasi Nggak, secara salah. sah Ini oleh salah KPU. besar. Oke, Bung Roy. Salah Gitu besar. loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 garis miring D garis miring DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya di S1 itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, Ya. kok nggak lulus? Nggak Ada lulus. ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Nggak. Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin Tidak, ijazahnya tidak. dari Singapura dan dari salah Australia. lagi. Lengkap Salah semua. lagi. Ijazah dari Singapura itu Ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, dua logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok Pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Oke. Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah. Ini surat keterangannya tuh juga aneh. boleh saya jawab? Gitu. Nah, Bung David, ini kan persoalannya lagi kalau menyangkut Ini. pautkan dengan Ini saya bingung ya, orang ini kok ada kelainan apa gitu ya kan? Mas Gibran kan sudah menunjukkan ijazahnya kepada wartawan dan itu divideoin loh, difotoin ketika beliau masih menjadi wali kota. Divideoin dan difotoin. Terus dia bilang tadi enggak pernah. Nah ini, ya coba kalian komen di bawah teman-teman. Kira-kira si Roy tadi itu punya kelainan apa gitu ya kan? Saya bingung dengan orang ini loh. Otaknya tuh apa isinya gitu? Saudara sebangsa setanah air, sesuai Apa dengan lagi, sunnatullah, peran dan pengaruh politik pemimpin yang sudah lengser dengan berjalannya waktu otomatis semakin lemah dan akhirnya punah. Hanya pemimpin yang cepat akal dan lemah logika yang malah menentang ketentuan sunnatullah itu. Jokowi termasuk golongan orang-orang ini. Nampak masih rongeh, resah, gelisah, sampai menderita sakit kulit yang aneh. Nah, Dr. Tifa sudah menerangkan sebab musabab penyakit Jokowi itu dari sudut pandang ilmu kesehatan.
Sementara Ustadz Suharsono membedahnya dari sudut psikopolitik dan pendekatan keagamaan. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani, jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saat ini pula kaki Dr. Tifa yang lain berada di ranah pidana. Kaki Kenapa saya harus sebagai warga negara harus mempertanggungjawabkan perkataannya, perbuatannya secara pidana, hukum? Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya kakinya harus ada di ranah pidana? Apa pidana yang saya lakukan? Saya seorang saintis, sedang melakukan pekerjaan saya seorang guru, seorang akademisi, sedang melakukan pekerjaan saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Di mana letak pidananya? Nggak ada sama sekali. Ijazah ini domain publik, digunakan oleh seseorang untuk mencapai kekuasaan dia. Ini domain publik. Once dia menyerahkan ijazahnya di KPU, KPUD, dan kemudian KPU, ini sudah menjadi wilayah domain publik. Nggak ada unsur pidana di situ, dilindungi oleh sekian banyak pasal undang-undang yang kuasa hukum saya aja yang bisa nerangin itu ya gitu. Saya pun sudah tahu kan gitu, nggak ada unsur pidana sama sekali. Baik saya, Bang Roy, Bang Rismon, dan teman-teman aktivis dan akademisi yang lain itu terlindungi oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan kami untuk meneliti tentang otentisasi ijazah. Nggak ada pidananya di situ. Aduh, apa ya teman-teman ya? Mungkin bukan cuma saya gitu yang muak sama gerombolan ini. Mungkin teman-teman semua yang nonton video ini juga sudah muak dengan mereka. Apalagi Roy Suryo, Tifa, Rismon. Nah, trio RRT ini, teroris ini teman-teman. Memang, aduh, polisi ini kok, ayolah, cepet-cepet gitu naik aja dia jadi tersangka terus ditahan. Ini nggak berhenti bikin gaduh loh. Bikin gaduh mulu dia. Yang dirugikan siapa? Ya pemerintah. Program-program dia tenggelam dengan kasus ijazah ini. Makanya program pemerintah itu tidak naik isunya. Ini aduh, ayolah polisi, jangan lama-lama kurung aja orang-orang ini biar berhenti dia ngoceh gitu ya kan. Yusril jika Soeharto kehabisan kesabarannya karena terus-menerus didesak oleh Amin Rais dengan mengumpulkan mahasiswa untuk mendemonya. Jadi pada waktu itu Pak Amin mau mengerahkan ribuan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di Tugu Monas, mendesak supaya Pak Harto mundur. Saya berkali-kali telepon Pak Amin Rais, kalau Pak Harto mundur itu udahlah, itu serahkan ke saya aja. Kami bagaimana mengaturnya, cara yang baik Pak Harto mundur. Tapi tolong jangan didesak terus. Pak Amin kan tahu nih, di Jakarta ini tentara ada 150.000. Dan itu sudah 2 minggu begini terus pegang senjata. Tentara kalau begini ini kan udah gampang terprovokasi. Saya bilang, Pak Amin tolong jangan deh. Kalau misalnya itu ribuan mahasiswa datang ke sana mendesak Pak Harto, Pak Harto ini kan manusia Pak Amin. Saya bilang kalau misalnya nanti sekian ribu mahasiswa kumpul di situ, Pak Harto kehilangan kesabaran. Dia bilang, bereskan. Selesai ini bakal. Perintah Pak Harto itu satu kalimat aja, apapun bisa terjadi ya pada waktu itu. Saya mendukung penuh bebasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Dan ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Membuat efek jerah Dan Pak ya. itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum tidak lanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini, berarti Pak Jokowi
apresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU Perampasan Aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU Perampasan Aset ini disahkan? Pemberantasan korupsi itu kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa katanya dirampas. 3 kali tadi itu tahun berapa saja Pak? Lupa, terakhir Juni 2023. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan aduh, saya tuh kalau ngedengerin Roy Suryo ngoceh, dengerin Roy Suryo ngomong, itu telinga saya tuh panas dan kepala jadi sakit loh. Emang seburuk itu racun-racun, narasi-narasi liar, propaganda-propaganda yang terus dia sebarkan di berbagai media teman-teman. Apalagi ketika tampil di podcast-podcast, di televisi kah, di mana kah. Itu tendensius sekali loh tuduhan-tuduhannya. Padahal Mas Gibran sudah menunjukkan ijazahnya itu ke wartawan ketika beliau menjadi wali kota. Tapi tadi Roy Suryo bilang enggak pernah ini itu. Waduh, ngotot sekali gitu ya kan. Terus ketawanya ngeselin. Saya tuh aduh, udahlah teman-teman, saya muak banget loh lihat orang ini. Capek loh. Habis tenaga kita ngurusin orang-orang seperti ini. Entah kapan dia selesainya. Ya mungkin kalau dia dibui, kalau dia ditangkap, baru dia bisa diem gitu ya kan. Nggak banyak ngoceh, nggak banyak ngomong. Ruang-ruang publik kita menjadi sehat kembali. Pak Jokowi bisa menjalani hidupnya dengan baik, tenang, tanpa gangguan. Mas Gibran bisa bekerja dengan tenang, dengan baik. Ini kan mereka selalu merongrong keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi lah, Mas Gibran lah, Kaesang lah, partainya lah. Partai Gajah, waduh. Entah kapan selesainya loh. Ayolah Polda Metro, waduh lama sekali nih. Kita tunggu minggu ini teman-teman ya, minggu ini. Kita tunggu kabar baik dari Polda Metro minggu ini. Semoga BAP ahli semua sudah diselesaikan Polda Metro minggu kemarin. Nah sekarang sudah masuk ke persiapan pembacaan tersangkanya siapa aja. Biar tersangka langsung ditahan gitu 20 hari ya kan. Biar nggak kemana-mana dia. Biar nggak tampil-tampil di TV lagi. Ntar kalau jadi tersangka teriak lagi kriminalisasi, teriak lagi polisi masih dibawa ke tiak Jokowi, teriak lagi Kapolri masih diatur-atur Jokowi. Aduh, ini framing-framing mereka jahat banget loh. Ini aduh, capek teman-teman, capek asli loh. Asli loh, capek ngurusin orang-orang ini. Dan tadi mengenai Pak Subhan, itu beritanya tidak benar teman-temannya kalau itu Pak Subhan yang menggugat ijazah Mas Gibran, lain orang. Itu Pak Subhan kalau nggak salah yang ada di Batam. Nah ini beda case. Karena ya banyak netizen yang menganggap itu Pak Subhan yang menggugat ijazah Gibran. Nah, biar kita luruskan berita-berita yang hoax, berita-berita yang nggak benar. Biar masyarakat tercerahkan gitu. Tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang walaupun itu menggembirakan bagi kita. Tapi kalau itu hoax, ya kita harus tepis teman-teman. Nggak boleh. Nggak boleh ada ruang bagi berita-berita hoax di Republik ini. Karena itu bisa ya mengacaukan bangsa kita gitu. Berita hoax ini apalagi sekarang banyak AI gitu ya kan. Nanti mukanya siapa ngomongnya apa, nanti mukanya Pak Jokowi ngomongnya apa, nanti mukanya Gibran ngomongnya apa. Kan sudah banyak tuh awal-awal penipuan-penipuan, bantuan-bantuan katanya mukanya Mas Gibran tapi omongannya AI diedit gitu ya kan. Katanya mau memberikan bantuan. Nah itu banyak yang ketipu teman-teman. Nah ini harus kita luruskan berita-berita yang tidak benar. Dan saya juga capek ngeliat kelakuan pengacara dari Roy Suryo CS ini. Aduh, si Kozinudin. Setiap dia kalah di pengadilan, ngamuk, marah. Aduh, capek teman-teman. Dia nggak ada habisnya loh tenaganya loh. Buat menyebarkan narasi-narasi liar seperti itu. Kozinudin, ya semoga nanti kalau Roy Suryo CS jadi tersangka, Kozinudin bisa sadar dikit gitu ya kan. Ya kalau nggak sadar mungkin dia ngamuk-ngamuk di Polda Metro sana. Atau ketika masuk pengadilan kemudian klien-kliennya ini divonis di atas 5 tahun ya pingsan-pingsan dia sekalian teman-teman. Biar dia ya sedikit sadar gitu. Tapi apapun itu nanti kalau dia jadi tersangka ya seperti itu narasinya yang seperti saya bilang tadi. Dan kalau dia divonis bersalah di pengadilan ya narasinya sama juga. Kriminalisasi lah, Jokowi ngatur pengadilan lah. Ya begitu-begitu aja teman-teman. Tadi bisa kalian dengarkan mengenai perdata
ijazah Mas Gibran. Dia bilang ya kalau pengadilannya jujur, kalau pengadilannya benar, nah itu kan dia sudah memframing bahwa kalau Gibran dinyatakan bersalah berarti pengadilannya baik. Kalau Gibran dinyatakan tidak bersalah, ya nanti dibilang pengadilannya nggak baik, diatur-atur oleh penguasa. Ya gitu aja main-mainnya teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.